Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafika Febriza Martias Putri. Saya adalah mahasiswa di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Ekonomi NIM 18053.054. Nah, pada kesempatan kali ini saya beserta dua orang rekan saya, kami akan menjelaskan sebuah materi yaitu mengenai strategi pembelajaran. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu. Tadi nama saya Rafika Febriza Martias Putri. Dua rekan saya yaitu ada Foni Nofrianti dan juga Gina Mufida. Nah, langsung saja kepada pembahasannya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Ada banyak ahli dan juga banyak ilmuwan yang memberikan pendapatnya apa yang dimaksud dengan strategi pendidikan. Namun sebelum itu kita akan membahas dulu kata strategi ini dinilai dari kata secara etimologi. Jadi strategi itu artinya adalah cara dan keahlian dalam mengatur dan merencanakan. Lalu secara terminologi atau secara keilmuan, strategi ini diartikan sebagai ilmu merencanakan dan mengarahkan sesuatu. Lalu strategi ini berasal dari bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, strategi ini awalnya adalah strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Nah, lalu ada juga beberapa ahli yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan strategi ini. Yang pertama ada Gerlach and Ely. Ia menjelaskan dalam bukunya pada tahun 1980 bahwasanya strategi adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkup pembelajaran tertentu yang terdiri atas sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Lalu pendapat dari Dick and Carey dalam bukunya pada tahun 1996, mereka berpendapat bahwasanya pembelajaran tidak hanya terdapat dalam prosedur kegiatan saja, melainkan juga termasuk di dalam materi atau paket pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran terdiri atas semua komponen materi, pelajaran, dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, jadi dari berbagai macam pengertian strategi pembelajaran di atas atau yang telah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya strategi pembelajaran ini terdiri dari berbagai komponen. Nah, ada salah satu ahli yang menyebutkan, yaitu Superman dalam bukunya tahun 2005 halaman 167. Beliau menjelaskan bahwasanya komponen dari strategi ini ada 4. Yang pertama itu adalah urutan kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada metode, yang ketiga ada media, dan yang keempat adalah waktu. Maksudnya adalah dalam suatu strategi pembelajaran itu harus ada urutan kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum kita menentukan strategi, salah satunya kita harus menentukan urutan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua, kita harus menentukan apa metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Yang ketiga, kita akan menentukan apa media yang cocok digunakan dalam strategi pembelajaran atau dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita juga harus menentukan waktu yang digunakan oleh pendidik atau oleh guru dan peserta didik dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu adalah komponen yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah strategi pembelajaran. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai apa saja jenis-jenis dari strategi pembelajaran ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Gina. Kepada Gina dipersilahkan. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Ada beberapa jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Ini adalah jenis strategi pembelajaran dengan kadar memiliki pusat kepada guru yang paling tinggi. Contohnya, suatu ceramah, pernyataan detektif, pengajaran eksplisit, dan latihan, dan juga demonstrasi. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Ini adalah jenis strategi pembelajaran
yang menggambarkan terdapat bentuk terlibatnya siswa yang paling tinggi karena guru memiliki peran sebagai penyelidikan, penggambaran, inferensi data, dan pembentukan hipotesis. Dan ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif. Jenis strategi pembelajaran interaktif mengarahkan kepada bentuk diskusi dan saling berbagi antara siswa. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran dengan cara suatu pengalaman adalah strategi pembelajaran memakai sekuensi induktif yang mengarah pada pusat siswa dan juga orientasinya pada suatu kegiatan. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Pelajaran mandiri adalah jenis strategi pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk membangun adanya inisiatif perseorangan, kemandirian, dan juga peringkatan. Baiklah, saya Fori Novrianti, NIM 18053037. Di sini akan melanjutkan materi tentang pemilihan strategi pembelajaran. Untuk pemilihan strategi pembelajaran adalah sesuatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang guru agar seorang pengajar yang mentransfer ilmunya di kelas dapat memilih strategi yang tepat bagi peserta didik. Dalam memilih strategi pembelajaran ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran merupakan kemampuan atau keterampilan yang diharapkan yang dapat dimiliki oleh siswa peserta didik setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu yang dilakukan oleh pengajar di kelas. Nah, tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan oleh seorang guru. Dalam melaksanakan tujuan pembelajaran ini, terdapat beberapa metode yang dapat membantu seorang siswa dalam mencapai tujuannya. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah guru memberikan instruksi, petunjuk aba-aba, dan dilaksanakan oleh seorang siswa. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah aktivitas dan pengetahuan awal seorang siswa. Belajar merupakan aktivitas untuk memperoleh pengalaman tertentu yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena hal inilah, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak hanya dimaksud pada aktivitas fisik saja, tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis dan aktivitas mental juga. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah integritas bidang studi atau pokok bahasan. Dalam mengajar, dapat kita ketahui bahwa mengajar adalah usaha untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada siswa. Mengajar bukan hanya untuk mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi meliputi berbagai aspek yang berupa afektif maupun aspek psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang harus digunakan seorang pengajar harus tepat dan dapat mengembangkan semua aspek yang berkaitan dengan kepribadian seorang siswa secara terintegritas. Yang keempat yang perlu diperhatikan adalah alokasi waktu dan sarana penunjang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita mengajar di kelas tentu telah ada alokasi waktunya. Misalkan, untuk 1 jam pelajaran itu terdapat 45 menit. Maka, metode yang digunakan oleh seorang guru atau seorang pengajar untuk di kelas perlu dirancang sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan, sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk alat penunjang tersebut, kita juga dapat mencari perangkat pembelajaran yang dapat dipergunakan secara berulang, seperti video pembelajaran, film, maupun berbagai lain sebagainya. Yang kelima adalah jumlah siswa. Nah, tentu jumlah banyaknya siswa yang ada di kelas juga dapat menentukan strategi pembelajaran apa yang cocok kita lakukan di kelas tersebut. Nah, idealnya strategi yang dapat kita terapkan dalam kelas juga sangat penting mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir, rasio guru dan siswa yang dapat berproses belajar di dalamnya secara efektif, serta ukuran kelas yang dapat menentukan keberhasilan terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi yang disampaikan oleh seorang guru. Nah, untuk pertimbangan yang terakhir adalah pengalaman dan kewibawaan seorang pengajar. Nah, tentu pengalaman seorang guru yang mengajar di kelas terdapat juga
merupakan salah satu syarat atau pertimbangan cara memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa peribahasa ada mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Nah, dalam hal ini juga diakui dalam lembaga pendidikan, di mana kriteria guru yang berpengalaman adalah guru yang telah mengajar kurang lebih selama 10 tahun. Dan dalam hal ini juga ada persyaratan untuk menjadi seorang kepala sekolah itu telah mengajar minimal selama 5 tahun. Sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.